Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Sebelum pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah ada beberapa pengumuman. Yang pertama, infak sholat tarawih tadi malam mendapat Rp150.000. Jadi saldo sampai saat ini sebesar Rp1.388.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Adapun petugas pada malam hari ini selaku imam kami mintakan Bapak Haji Muhammad Jubli. Untuk Bilal kami minta pada Bapak Mudakir. Dan kultum jadwal malam ini Bapak Ustadz Nur Fatoni, dikarenakan beliau tadi saya WA belum bisa hadir, mungkin nanti bisa libur sekitar di atas tanggal 17. Makanya untuk sementara saya ganti, karena kata Mbah Haji Jupri saya itu seperti pemain cadangan. Jadi kalau nggak ada yang hadir dah penggantinya. Kalau saya suruh ngisil kultum insya Allah tiap hari sanggup. Cuma mungkin yang nggak sanggup yang mendengarkan. Takutnya yang mendengarkan bosen. Sing munggah kuwi wae. Insya Allah nggak bosen Pak ya. Karena ini ilmu. Insya Allah dengan kita bertolabul ilmi, insya Allah nanti bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam. Ayo deh, rukun Islam yang keberapa? Ada yang tahu? Yang ngobrol tuh. Rukun Islam yang keberapa puasa itu? Nah, ada yang 4, ada yang 3. Udah mau yang ketiga, mau yang keempat, bolehlah ya. Yang penting rukun Islam. Tetapi sayangnya dan herannya, walaupun ini merupakan rukun Islam, tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa itu ternyata bukan orang Islam. Yang diperintahkan adalah orang yang beriman. Sebagaimana perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa yang diperintahkan hanya orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman ini sajalah yang sanggup dan yang bisa berpuasa. Kalau tidak karena iman, tidak akan sanggup dan tidak akan mampu. Tahu Pak? Yang saya pegang ini apa Pak? Yang saya pegang ini apa Dik? Mic. Kenapa? Tahu kalau yang saya pegang mic? Karena adik-adik melihat bahwa yang saya pegang adalah mic. Sesuatu yang kita lihat bisa kita analisa, bisa kita dalami, bisa kita terjemahkan dan bisa kita buktikan kebenarannya, itu adalah ilmu. Karena nampak bahwa yang saya pegang adalah mic. Tetapi kalau iman itu sesuatu yang tidak nampak, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicoba-coba, tidak bisa dianalisa, tidak bisa dilogika, itu adalah iman. Dan itu wajib kita percaya. Alam barzah, alam kubur kita wajib percaya. Allah wajib kita percayai. Malaikat wajib kita percayai. Makanya manusia ini tingkat keimanannya bisa naik, bisa turun. Kadang naik, kadang turun. Makanya seorang ustadz sering mengajak marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman yang ada di dalam diri kita wajib kita tingkatkan. Terus bagaimana cara atau metode untuk meningkatkan keimanan kita? Ini caranya ada 5. Tapi nggak saya terangkan semua karena nanti pasti ada yang tidak hadir lagi di kultum ini, saya yang akan gantiin. Jadi kapanpun nanti saya naik akan saya lanjutkan kultum ini. Ingat-ingat ya, cara meningkatkan keimanan itu ada 5. Yang mau nyatet, jangan ngobrol. Cara meningkatkan keimanan ada 5. 1, catat dulu.
Nanti kalau nggak ada catatannya nggak saya tanda tangani. Orang minta tanda tangan tapi kosong Pak. Entah apa yang didengerin. Cara meningkatkan keimanan ada 5. 1. Innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah dengan zikir. Zikir yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dengerin pengajian, nuntut ilmu. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal. Udah ditulis. Yang keempat, allazina yuqimunas shalah, salat. Yang kelima, wa mimma razzaqnahum yunfikun, sedekah. Ingat Pak ya, cara meningkatkan keimanan 1 dengan zikir, yang kedua dengan menuntut ilmu, dengerin pengajian, dengerin tausiah, yang keempat, yang ketiga dengan bertawakal, yang keempat mendirikan sholat, dan yang kelima dengan jalan sedekah. Nah, saya pecah satu-satu. Satu saja yang mau saya jelaskan yaitu tentang zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Mustahil orang mengaku beriman tetapi tidak ingat kepada Allah. Mustahil ngaku beriman tetapi tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaratnya orang yang beriman adalah wajilat qulubuhum. Apa itu wajilat qulubuhum? Wajilat qulubuhum itu kalau diterjemahan itu ketika mendengar kalimat Allah disebutkan hatinya bergetar. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Kalau bergetar kita naik bemo aja bergetar. Tapi wajilat qulubuhum itu kalau Abah Mahfud Kiai Haji Mahfud Siddiq itu menjelaskan wajilat qulubuhum itu seperti ketika kita ketemu dengan sang mantan. Ada bapak-bapak ketemu mantannya di resepsi. Itu hatinya langsung maknyos. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Mak ratap, mak bedundu. Apa meneh mak bedundu? Wajilat qulubuhum itu maknyos. Artinya ketika disebut hatinya, disebut nama Allah, hatinya itu langsung terasa. Kalau disebut hayya 'alas shalah, hatinya itu langsung bergetar, langsung maknyos, kepingin sholat, pengen ibadah. Disebut perintah untuk puasa langsung wajilat qulubuhum, langsung bergetar, langsung bergerak. Itulah tanda orang iman. Tapi kalau orang iman tidak wajilat qulubuhum, tidak maknyos, tidak matratap, bisa dipertanyakan keimanannya. Makanya cara meningkatkannya, bagaimana cara meningkatkan maknyos ini tadi? Caranya zikir, ingat kepada Allah. Zikir dengan istiqomah terus menerus. Karena kalau kita istiqomah zikirnya, nanti secara spontan, secara otomatis kalimat yang kita sebutkan pasti kalimat zikir. Karena nampak dari kawan-kawan saya, dari bapak-bapak yang di sini nampak mana yang ahli zikir, mana yang nggak ahli zikir itu nampak. Pernah saya tidur sampai jam 2 di kamar situ sama Pak Dakir. Pak Dakir itu sudah tidur, saya tengok sudah tidur setengah 3 atau jam berapa itu. Dia anggap ucapnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal tidur. Artinya apa? Karena sebelum tidur kebiasaan beliau itu zikir. Makanya tidak aneh ketika dalam keadaan tidak sadar mulutnya langsung nyebut nama Allah. Nanti nampak kayak kemarin ada orang lempari petasan. Pernah dilempari petasan Pak? Nah, nanti kalau ada anak-anak lempari petasan, itu nanti saya nampak mana yang ahli zikir, mana yang tidak. Semalam saya nengok Mas Joni dilempari petasan, anak-anak itu ucapnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, nampak ahli zikir. Kalau kita, wah kota Nganjuk sebutkan, tuor Nganjuk, tuor binatang ternak sebutkan semua. Itu nampak karena nggak ahli zikir. Kalau ahli zikir disebutkan kalimat itu. Bagaimana cara bisa menyebutkan? Yaitu tadi istiqomah, minimal setelah sholat 5 waktu.
itu seminimal mungkin, apalagi menyisihkan waktu barang 10 menit, 20 menit, apalagi ini di bulan Ramadan, di bulan yang mustajab, yang zikir kita didengeri langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pas, bulan yang pas untuk meningkatkan keimanan kita, untuk menjadikan wajilat qulubuhum, hati kita bisa mendengar, bisa langsung bergetar ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, nanti orang mati itu dalam keadaan seperti kebiasaannya. Orang mati itu matinya dalam keadaan kebiasaan ketika hidup. Kalau kebiasaan hidupnya itu zikir, jangan kaget ketika dia mati. Gak usah kita talqin, gak usah kita suruh Pak nyebut, dia akan dengan sendirinya menyebut la ilaha illallah otomatis. Karena apa? Ketika hidupnya dia selalu melanggengkan la ilaha illallah. Tapi kalau gak biasa dia zikir ketika mati, terus di sampingnya suruh nyebut Pak, nyebut, kalimatnya pasti nyebut, susah. Kenapa? Karena tidak dilanggengkan, tidak dikebiasakan. Makanya jangan heran kalau ada imam masjid baru mimpin sholat, dia meninggal, khotib baru ngisi khotib, dia meninggal mendadak, ori, kita sering lihat di TV, di YouTube, baru membaca meninggal. Itu nggak usah heran, karena kebiasaan beliau adalah membaca Quran. Makanya ketika meninggal pas membaca Quran wajar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, satu saja, gak usah panjang-panjang. Kita ingat bulan suci Ramadan adalah bulan peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bisa kita amalkan, yaitu selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Selanjutnya nanti kalau ada waktu saya naik, kami lanjutkan. Dan nanti sekali lagi kami minta kepada Bapak Haji Muhammad Jupri untuk memimpin imam, dan Bilal kami mintakan kepada Bapak Mudakir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.